Shalom dan Horas buat kita semua, Amanginang dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu dalam renungan harian kita. Apa kabar Amanginang dan semuanya? Doa dan harapan kami sebagai pendeta, kita semua dalam naungan pengasihan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini Selasa 3 Maret 2026 tertulis di dalam Filemon 1 ayat 6. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Berdoa untuk persekutuan sesama. Amanginang dan saudaraku, surat Filemon adalah salah satu surat yang paling pendek dalam Alkitab, namun membawa pesan yang dalam tentang persahabatan, pengampunan, dan persekutuan di dalam Tuhan. Rasul Paulus menulis surat kepada teman sekerjanya Filemon, seorang pemimpin jemaat dan teman yang dikasihinya atas kepentingan pribadi seorang budak yang bernama Onesimus. Onesimus merupakan budak Filemon yang melarikan diri. Dulu Onesimus merugikan Filemon, tetapi ia mengalami perubahan hidup hingga di penjara ia menjadi sangat berguna bagi pelayanan Paulus. Sebenarnya Paulus ingin menahan Onesimus agar dapat terus melayani di penjara. Akan tetapi Onesimus dikirim kembali kepada Filemon. Paulus meminta Filemon menerima kembali Onesimus karena ia menyaksikan perubahan hidup Onesimus dari budak yang merugikan berubah menjadi budak yang sangat berubah hidupnya. Paulus menjadi pendamai antara mereka berdua, sehingga ia meminta Filemon untuk mengampuni dan menerima Onesimus, sehingga Filemon pun bisa menerima dan mengampuni Onesimus. Paulus bukan hanya meminta dengan kata, tetapi meminta dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Paulus mengucap syukur kepada Tuhan atas iman kepada Yesus Kristus dan kasih kepada orang-orang kudus yang ia lihat dalam kehidupan Filemon, dan berdoa agar Filemon terus bertumbuh dalam hal-hal tersebut. Dalam ayat renungan kita hari ini, Paulus mengungkapkan doanya yang tulus bagi Filemon agar di persekutuan dalam iman kepada Tuhan dapat mengenal hal-hal yang baik menurut kehendak Tuhan. Iman di dalam Tuhan akan menumbuhkan kasih Kristus di dalam hidup kita. Kasih dapat membuat kita sabar dan menghancurkan tembok pemisah antara kita dengan orang yang pernah menyakiti kita, seperti yang dilakukan oleh Filemon kepada Onesimus. Persekutuan dalam iman dapat menjalin hubungan erat dan penuh kasih antara saudara di dalam Kristus. Persekutuan dapat terjadi apabila kita bisa saling menerima dan saling mengampuni, seperti yang dilakukan oleh Filemon kepada Onesimus. Paulus menjadi pendamai yang tulus melalui doa dan tindakannya. Tentu ini juga menjadi hal yang patut kita teladani sebagai orang yang percaya dalam kehidupan di sekitar kita. Bisa saja kita bertemu dengan orang yang memiliki hubungan yang kurang baik dan kurang harmonis. Dalam keadaan seperti itu, renungan harian kita mengajak supaya di tengah kondisi seperti itu kita bisa menjadi juru damai dan membawa pengaruh positif, bukan menjadi pemecah belah dan membawa dampak yang buruk. Menjadi garam dan terang dunia, di mana hal itu bisa membawa kesejukan di tengah-tengah dunia yang penuh kerusuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih firman yang menyejukkan yang membuat kami boleh menjadi pendamai seperti yang dilakukan oleh Paulus kepada Filemon dengan hubungannya kepada seorang budaknya yang pernah menyakitinya, yaitu Onesimus. Bapa Surgawi, biarlah hidup di dalam kasih mengajar kami untuk boleh saling menerima
Ya terkadang boleh kami tersakiti, tapi pengampunan dan damai dari Kristus itu menjadi yang boleh kami lakukan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami terus masih berdoa ya Tuhan, buat jemaat-Mu yang masa pertumbuhan, anak-anak yang masih sekolah, yang kuliah, mencari pekerjaan, mencari jodoh. Tuhan pegang erat tangan anak-anak kami, sehingga mereka boleh tetap takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat keluarga-keluarga muda yang belum Engkau anugerahkan buah hati, kiranya Tuhan beri kesabaran dan pengharapan kepada mereka. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, dirawat di rumah sakit, maupun ketika menghadapi meja operasi. Tuhan yang menolong dan memberkati, bahkan seluruh para tenaga medis, Engkau memberkati. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Tuhan yang bersuka cita karena ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, biarlah mereka boleh mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Mungkin ada yang baru diterima di pekerjaan, mendapatkan kesuksesan, promosi jabatan, berhasil di dalam perusahaan. Tuhanlah yang terus menanamkan rasa takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Amanginang dan saudaraku, jika Anda ada yang berkenaan dengan nats renungan kita hari ini, silakan dituliskan dalam kolom komentar renungan kita. Selamat pagi dan selamat menikmati berkat Tuhan.